Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du hadratal alim. Sedaya para jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin Pamekasan. Dan kita dipun terangi kalian Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dipun ijabahi kalian Allah. Kesalahan, kekurangan, kekhilafan kita mungkin senantiasa dipun sepuluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna dan wis riwayataken sapa kita fi sahihil Bukhari. Ing dalam kitab Ibnu Sahih lorone Bukhari wa Muslim wa Sunan Abi Dawud lan kitab Sunan Abi Dawud wa ghairiha lan liyan-liyane an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan saking Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya satamene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi idastaka nalikane rasa sakit sapa al-insan menungso asyai'a ing suci-suci minhu saking nabi au kana utawa ana apa korhatun jatuh atau luka au jargon atau luka. Kola mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbuhi kelawan pira-pira jarine Nabi.
biusbuihi kelawan jarine kanjeng Nabi hakala berarti mengkini bahwa doa dan meletakkan sapa Sufyan bin Uyainah ar-Rawi Sufyan bin Uyainah sababatahu jari telunjuke Sufyan bil ardi kelawan bumi summa rafa'a kemudian ngangkat sapa Sufyan summa rafa'a kemudian ngangkat sapa kanjeng Nabi ha'in usbu ha'in jari wa qala lan jauh sapa Nabi bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yishqa bihi saqaina bi'idni rabbina orahu ingkang sangat dipermuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di dalam kitab Sahih Bukhari dan didukung dengan beberapa kitab yang diriwayatkan oleh para perawi yang lain sebagaimana Abu Dawud. Ini diceritakan sesungguhnya kanjeng Nabi ini ketika melihat para sahabat mereka terdapat luka maupun sesuatu yang menyakitkan pada tubuh mereka, kanjeng Nabi matur, kanjeng Nabi berkata dan jari telunjuknya diarahkan ke bawah menuju ke tanah. Kemudian Sufyan bin Uyainah ini mengikuti arahan-arahan kanjeng Nabi. Jarinya ditempelkan ke tanah dan kemudian kanjeng Nabi itu mengangkat kedua jarinya sambil mengatakan bismillahirrahmanirrahim ardina biriqati ba'dina yusqa bihi satyamana bi'idni rabbina. Niku berarti kanjeng Nabi mengarahkan ketika seseorang mendapatkan luka, jari Nabi ini ditempelkan ke bawah ke tanah dan diikuti oleh Sufyan bin Uyainah. Nah kemudian ketika jari ini ditempelkan ke tanah lalu diangkat sambil berdoa sebagaimana yang diarahkan oleh kanjeng Nabi ini, lalu kemudian dioleskan kepada suatu yang sakit. Loh, kenapa kok pada bumi? Kenapa kok pada suatu yang berada di bawah? Padahal umumnya bumi ini suatu yang diinjak-injak, berada di bawah, tidak steril, pasti bercampur, terkontaminasi dengan beberapa kotoran, terkontaminasi dengan beberapa cairan. Pemane kadek bumi daerah Jombang sampai wong duwe sapi duwe kambing ya apa terusan ngeten iki. Lah ternyata ini isyarat yang disampaikan oleh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini berada di tanah suci, di tanah yang haram. Ini mengarah bahwasanya ketika seseorang berdoa ini mengarah kepada Allah, media digunakan untuk menyembuhkan segala luka maupun segala sakit atau penyakit, maka waktu itu ditempelkan ke bumi lalu dioleskan kepada media yang sakit atau terkena luka. Nah ini merupakan satu isyarat kalau bumi itu tempat pembuangan segalanya. Debu berada di bumi, angin membawa sesuatu itu juga ke bumi. Ternyata ini digunakan sebagai obat. Nah ini dijelaskan wa fi riwayat turbatu ardina wariqatu ba'dina. Debu yang ada di tanah ini, di bumi ini, dan juga ludah sebagian kita karena wong niku nek hitungan mesti dilepas nonton gede bawah dan tanah juga ini. Ternyata kullu
Matur sapa ingsun menurut satu riwayat yang lain, qala dawuh sapa al ulama makna biqati ba'dina yang dimaksud air ludah sebagian kita air bisotoh yakni ludahnya, wal muradu utawi sing dikarepaken usaha bani Adam yakni ludahnya anak turun Adam. Qala dawuh sapa Ibnu Faris, arriku utawi idu atau ludah iku rikul insani ludahe para manungsa wa ghairihi lan liyane manungsa. Wa qad yu'annasu teman-teman dan mu'annasakan fihi ing dalem rik apa fi ing dalem itu fayaqalu monggo diucapaken rikotun ayudah. Wa qala al-Jawari fi sahabihi arriku akhassu minarrik, arriku utawi ludah akhassu minarrik tinimbang ludah yang lainnya. Nah di sini Pak, ini satu bukti, satu tanda bahwasanya Kanjeng Nabi mengajarkan kepada umatnya di kala itu pada sahabat ketika mencari obat ternyata dianjurkan untuk mengambil sedikit air ludah atau harmoni jujur sampai-sampai ketika daerah kita berada di rumah kita itu tanah yang di sekitar kita sering meludahnya sampai-sampai disuruh untuk menyentuh di tanah itu tujuannya adalah mengambil sebagian ludah kita karena ludah kita itu mengandung doa atau sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika memberikan obat kepada para sahabat. Lupa lah nek tenggone ini kok ya jenggot ya jijik loh karena sudah tercampur berbagai hal. Ada seseorang itu punya ayam, punya kandang ayam, PT rumah apa ya kandang oleh burung, dua mentok, dua bebek. Nah di sini dapat kita ambil jalur tengah. Kegiatan semacam ini cukup kita mengambil air ludah kita sendiri di mulut kita dijadikan sebagai obat. Begitu. Kita harus mampu mensikapi satu kebiasaan yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada sahabatnya dan juga beredar oleh sahabat. Kenapa? Seluruh perbuatan Nabi ini merupakan sunnah. Nah, berarti media utama ketika digunakan untuk mendoakan sesuatu itu kita gunakan ludah kita sedikit. Sebab apa? Itu tadi manusia itu organ tubuhnya penuh dengan ibadah. Sering digunakan ibadah. Lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Mulutnya digunakan untuk membaca Al-Quran, kalam-kalam Allah. Tangannya digunakan untuk memegang mushaf Al-Quran. Organ tubuhnya, kakinya, tangannya maupun yang lain digunakan untuk melakukan sholat menghadap kepada Allah. Dipastikan seluruh organ tubuh yang biasanya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah ini mempunyai kekuatan atau mempunyai power yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Makanya kadang-kadang kita melihat para ulama, para kiai, para awliya itu kalau memberikan obat kepada umatnya atau santrinya atau masyarakatnya itu melalui media. Ada orang sakit gigi ternyata medianya apa? Dikasih daun-daun apa ditempelkan kepada pipinya. Sebetulnya yang menjadikan sembuh itu bukan daunnya, tetapi tangan dari orang alim itu sendiri. Ada orang itu kadang-kadang dia minta resep penyakit yang sulit untuk diobati, satu contoh kanker, kemudian mencari medianya apa,
ngambil piring dikasih minyak goreng yang masih orisinil, lalu kemudian ditulis ayat-ayat Allah mengkotik secara dipotong-potong, lalu dioles-oleskan minyak itu di dalam meja yang ditulisi Al-Quran yang dipotong-potong, ayat Allah yang dipotong-potong, kemudian diusapkan kepada anggota tubuh yang sakit, akhirnya sembuh. Loh, ternyata ketika kita tiru derajat kita itu manusia biasa, mereka orang-orang yang alim, hasilnya itu berbeda. Makanya ini bukan bergantung kepada medianya atau alat yang digunakan untuk mengobatinya, tapi sangat bergantung dengan kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang mengobati ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang alim. Makanya dia itu gak perlu kembali dokter ditambahi ilmu. Ibunya kakak ipar saya di Surabaya, keturunan Sudarsono. Itu kalau ada orang-orang sakit laku, itu nggak perlu dikasih obat yang macam-macam, cukup dipijet disret, kemudian dikasih cetaknya, jempolnya seorang ibu nempel kepada mulut paling atas, tengah-tengah gigi itu ditempelkan kepada ubun-ubun bayi, langsung adem. Jadi ini apa keterkaitannya? Ternyata terkaitannya adalah doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dan diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Makanya ketika mulut kita sering kita gunakan untuk membaca Al-Quran, tasbih, bersolawat maupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan mulut kita mengandung kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warawaina lalu diriwayatkan sahabat kita fi sahihaihima an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saat menikah Nabi iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku yu'awidu nyuwun sapa kanjeng Nabi ba'da ahlihi sebagian keluarga kanjeng Nabi yang musab sapa kanjeng Nabi biadihi kelawan astane kanjeng Nabi al-yumna kang kanan wa yaqulan dawu sapa Nabi Allahumma rabbin nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaya saqsa. Allahumma ya Allah Rabbi du pengiran kula Rabbin nasi du pengiran du pengirani para menungso adhib mugi ngilangaken sapa panjenengan al-ba'sa penyakit atau bahaya isfi mugi marasaken sapa panjenengan anta utawi yo panjenengan iku asyafi dan ingkang marasaken la syifaa ora ono tombo iku maujud illa syifauka kecuali tombo panjenengan syifaan kelawan obat la yughadil kang ora ninggal apa syifa sakman ing penyakit utawa ing lara mriki Pak. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Kanjeng Nabi itu selalu memohon kepada Allah untuk sebagian keluarganya ketika keluarganya sakit. Ketika keluarganya sakit, kemudian tangan Kanjeng Nabi ini yang bagian kanan ini diusapkan kepada sesuatu yang sakit atau organ tubuh keluarganya yang sakit, sambil mengatakan ya Allah, zat yang menghilangkan, ya Allah Tuhan dari seluruh manusia, hilangkanlah sesuatu yang membahayakan, sembuhkanlah ya Allah, Engkau adalah zat yang memberikan kesembuhan, tidak ada yang patut memberikan kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Loh, di sini Pak, doa ini ketika mengandung sebuah kekuatan yang diyakini
seseorang, ini lagi-lagi kita jangan melihat medianya, tetapi melihat siapa yang menyembuhkan segala penyakit. Ini bagian dari tawasul. Tawasul itu apa? Berusaha menyambungkan diri melalui Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini sebagai permohonan lagi-lagi di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita, tidak ada yang mampu memberikan obat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberikan kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Obat itu banyak, Pak. Obat itu wakeh, tapi cocok-cocokan. Namun kula mawon gak ada satu pengalaman, Pak. Pengalaman itu gak ada sakit untu, sakit gigi. Ini kami bawa ke dokter gigi, spesialis gigi. Kami bawa dikasih obat. Ini dalam 3 hari baru sembuh, Pak. Baru sembuh, kemudian kambuh lagi ketika hujan-hujan. Kambuh lagi, sangat sakit menjerit. Saya beli resep obat itu, ternyata tidak ada efeknya. Biasanya saya kasih kata mau dosis yang tinggi, itu tidak apa-apa. Maksudnya gak mempan, tetap sakit, menjerit. Akhirnya apa? Suatu ketika kami berkunjung ke daerah sini, baratnya perhutan Jombang, ada seorang perawat yang terapi lebar tawon ngeten niku kula mriku Pak, kalau kanca-kanca gak kuat untuk porong obat niku entek Pak, tebus mana yo pancet tak tambah liyane pancet. Apa yang terjadi Pak? Bismillahirrahmanirrahim, itu seret dinduk tawon, terus dinduk tawon, langsung seketika itu sakitnya itu hilang. Nah, ini satu ketika satu waktu itu kami lalui, langsung sembuh Pak. Syaratnya langsung sembuh, tidak ada sakit, gemuk ini tidak apa-apa. Kemudian jarak setengah tahun Pak, kami mempunyai rasa sakit yang sama. Kita bawa ke kamari, sing bagian bentuk tawon tadi, sakit menjerit, tetap sakitnya. Jadi berarti terkadang kita itu mencari kesembuhan dengan berbagai model cara yang waktu itu bisa menyembuhkan, tetapi lain waktu belum tentu bisa menyembuhkan. Obatnya podo, dokter podo, resep podo, apa itu podo, media podo, dosis kapasitas di dalam juga sama, tetapi kadang-kadang juga tidak menyembuhkan. Bersilah kita bisa yakin ternyata kesembuhan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru sadar, cuma kita memang diperintahkan untuk berusaha. Lagi-lagi berusaha, jangan sampai kita mencari obat itu, kita mencari kesembuhan itu tanpa berusaha. Orang ingin mencari ikan pakai pancing, menggunakan pancing, tetap berdoa, ya Allah berikanlah aku ikan, menggunakan pancing. Kemudian menggunakan jolo jala, kemudian menggunakan setrum, menggunakan serok. Ini medianya. Jangan sampai kita, ya Allah berikanlah ikan temu-temu siloe kali. Mana mungkin ikan itu akan lari ke tepi dan juga mendekat kepada kita. Kita itu siapa? Kita itu bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang mulia, derajatnya tinggi dekat dengan Allah, bukan seperti itu. Kita manusia biasa, kecuali orang-orang hebat. Kami itu pernah diceritain secara langsung oleh Al-Maghfurullah Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Nah, dia itu menceritakan ketika kita sholat hari raya, bahwasanya salah satu putra dari Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim, tolong aku, itu mempunyai kehebatan. Kehebatannya apa? Setiap waktu, setiap saat dia itu dalam keadaan suci berwudu, dalam keadaan suci dan berwudu.
hadas kecil, itu bebas dari hadas kecil. Lu ngeten niku lho, sapa wae sing membelikan nasi ternyata dia tidak punya wudu ditolak. Sampai menunggu aku suka wudu menunggu mesti ngono. Lah kehebatan beliau apa? Di saat banyak orang mencari ikan di berantas, mancing joro cepruk, ngeten niku gak oleh-oleh Pak. Digeremeng sampai niku golek iwak gak serius ngono. Jolo sampai nunggu kamu sampai kayak Gusti Allah. Sebelum sampai ceplok ternyata kayak Gusti Allah. Serok sampai nunggu sampai kali nunggu berangkat sampai kayak Gusti Allah. Ini makhluk itu ciptaan Gusti Allah mesti nurut tambah si ciptaan. Sampai daerah sampai Gusti Allah lah itu dikek. Gusti Allah itu mampu segala-galanya. Ini loh caranya beriwak ternyata. Putranya Mbak Haji Abdul Jalil Mustaqim ini ketika memandikan cukup dikeplok plok iwak pada orang ditekeli penuh dari sini Pak. Ternyata kita harus sugesti segalanya itu diberikan Allah SWT. Kita mempunyai cara usaha itu hanya sebagai bentuk kita untuk membuktikan kita itu manusia biasa dan butuh wasilah-wasilah dan juga usaha-usaha untuk mencapai kesuksesan kita. Makanya kita jangan terlalu mengandalkan usaha kita, tetapi harus mengandalkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh obat tadi. Nah ini loh Pak. Makanya Kanjeng Nabi itu memberikan sugesti, kekuatan, keyakinan kepada kita semua. Lagi-lagi ketika berobat itu hendaklah jangan lupa kepada Allah. Meskipun kita berdoa, meskipun kita itu berobat kepada ahli medis, ahli terapis, dan juga para ahli yang lainnya, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyakini la syifa'a illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan penyakit kecuali kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatin kana yurqi yaqulu, karena Allah sapa kanjeng Nabi yurqi nyuwuk sapa kanjeng Nabi yaqulu hari dawuh sapa kanjeng Nabi imsah musapa sapa sira al-ba'sa ing penyakit wa rabban nasi hiya pengirane menungso biadika kelawan tangan sira asyifa'u iku biadika kelawan tangan sira asyifa'u utawi tombo la kasyifa ora kang ngiring-ngiringaken iku maujud la kedue baksun sapa illa anta nggih menika kecuali panjenengan ya Allah. Dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi menyampaikan imsah al-ba'sa rabban nasi biyadika syifa'u la kasyifa lahu illa anta. Berarti di sini kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi, setiap kita itu memiliki rasa sakit, jangan lupa kita berdoa kepada Allah dengan cara apa? Menyentuh rasa sakit yang kita miliki dan dimohonkan kepada Allah agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rawaina fi sahih Bukhari an Anas radhiyallahu anhu annahu sa'amali Anas iku kala jauh sapa Anas sabit maring sabit rahimahullah ala ukika ora nyuwuk sapa ingsun ka ing sira biruqyati Rasulullah kelawan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala jawab sapa sabit bala nggih. Kala jawab sapa ngucap sapa Anas Allahumma rabbin nas
mudhibal ba'sa'i ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifa'an la yughadiru saqama. Dan bagiku diriwayatkan juga sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Anas ini berkata kepada Sabit. Di sini akhirnya apa? Anas matur, wahai Sabit, bukankah aku ini telah nyuwuk niku berarti meruqyah bahasa Arabnya, meruqyah kepada kamu sebagaimana ruqyah yang disampaikan, yang dipraktekkan Kanjeng Nabi. Kalau Sabit ini menjawab, nggih wahai Anas, nggih Anas, engkau sudah mempraktekkan ruqyah sama seperti Kanjeng Nabi. Kalau akhirnya Anas ini berdoa, Allahumma rabbin nas, ya Allah Tuhan segala manusia, mudhibal ba'si, yang menghilangkan bahaya, ishfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkau adalah zat yang memberikan kesembuhan, la syafiya, tidak ada kesembuhan illa anta, kecuali darimu, syifaan la yughadiru saqama, yakni satu obat yang tidak sampai meninggalkan penyakit sama sekali. Pokoknya obat ini diharapkan penyakit itu tidak tersisa sama sekali di dalam diri seseorang ketika berobat dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, intinya kajian kita pada malam hari ini, ketika kita berobat, janganlah terlalu mengandalkan obat yang kita beli atau obat yang diberikan resep seseorang ahli, tetapi tetap kita memohon bahwasanya kesembuhan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obat, cara, strategi, terapi ini merupakan sebuah media. Kadang-kadang media itu cocok, mampu membantu kesembuhan, terkadang juga ini justru tidak memberikan kesembuhan, justru menjadikan satu penyakit. Intinya tetap ikhtiar dan juga jangan lupa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, bi barakati majlisina hadza ishfina min kulli da'in wa damin saqamin wa waba'in wa baliyatin. Ya Allah, barokah majelis taklim pagi ini, sembuhkanlah segala penyakit yang kami derita, baik penyakit itu tampak maupun tidak tampak. Juga sembuhkanlah keluarga kami, orang-orang terdekat kami, orang-orang terkasih kami yang saat ini mereka mengalami rasa sakit yang Kau berikan. Berikanlah kesembuhan ya Allah. Anta syafi'la syifa'a illa syifa'uka, karena Engkaulah dan yang memberikan kesembuhan ya Allah. Tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Engkau yang mampu menyembuhkan kepada penyakit-penyakit kami dan mereka. Innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma qawi ajsadana, ya Allah, kuatkanlah fisik kami ya Allah. Wadakir lisanana, jadikanlah lisan-lisan kami menjadi lisan yang berzikir kepadamu ya Allah. Sahih ajsadana, sembuhkanlah, kuatkanlah, sembuhkanlah fisik kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.